Halo ladies and gentlemen, welcome back again di We Are Listening. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan oke, gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Legend of Martial Immortal episode 5. Let's go up, relax. Lanjut dari episode kemarin yang dimana si bos Dougal ini memerintahkan babu-babunya untuk ngeponteng-ponteng si Mbah Zhang, berencana untuk mencomot teknik roh surgawi yang dimiliki Mbah Zhang. Singkat cerita, tibalah kelompok murid Dougal di rumahnya Mbah Zhang. Tanpa berlete-lete lagi, kelompok murid Dougal ini segera mengobrak-ngabrik serta mengikat Mbah Zhang dan si bocil di pohon halaman depan. Singkat cerita lagi, setelah melakukan penggeledahan di rumahnya Mbah Zhang, sayangnya kelompok Dougal ini tidak dapat menemukan teknik roh surgawi milik Mbah Zhang. Hal itu pun membuat si murid Dougal langsung menyiksa si bocil supaya Mbah Zhang ini memberikan teknik roh surgawi tersebut. Sementara di sisi lain memperlihatkan si Aceng yang baru aja selesai hunting serigala iblis. Ya, si Aceng ini kemarin ternyata sudah berhasil kabur dari gua tebing dan sekarang dirinya akan segera OTW go home ke rumahnya Mbah Zhang. Kembali ke tempat Mbah Zhang berada, di situ si Mbah Zhang ini masih aja tutup mulut, tidak memberikan teknik roh surgawi pada kelompok Dougal itu. Hal itu pun membuat kelompok Dougal ini semakin kesal akan kelakuan si Mbah Zhang, sampai-sampai berencana untuk menggoreng elangnya si Mbah Zhang ini dijadikan rendang. Dan bersamaan dengan itu juga, pada akhirnya mentungulah si Aceng ini. Melihat kelakuan kelompok Dougal tersebut, seketika membuat Aceng beraing maung, langsung meluncur untuk ngeponteng-ponteng si murid Dougal. Dan terjadilah tawuran di tempat itu. Aceng melawan kelompok Dougal. Meskipun solo player, Aceng ini dapat dengan mudah membuat mereka semua delosor di TKP. Bahkan murid-murid Dougal ini sampai ampun-ampun gitu, tak sanggup lagi diponteng-ponteng oleh Aceng. Lalu di situ Aceng pun juga meluncurkan serangan jarum beracun milik si Mbah Assassin kemarin, ngasih pelajaran si murid Dougal supaya kapok. Hal itu pun langsung membuat si murid Dougal ini memohon ampun pada Aceng serta menginfokan bahwa dirinya ini hanya mematuhi perintah dari bosnya untuk melakukan ini. Aceng yang mendengar itu pun akhirnya melepaskan si murid Dougal dan berencana untuk ngeponteng-ponteng si bos Dougal langsung aja. Kali ini Aceng benar-benar sangat murka akan kelakuan bos Dougal tersebut. Dan scene pun berganti, memperlihatkan murid-murid sekte Heng Yue yang sedang berlatih. Murid-murid tersebut dilatih di bawah bimbingan tetua sekte yang bernama Gehong. Ya, di sekte tersebut beberapa murid dipilih dan dilatih khusus oleh tetua sekte. Dan ternyata si bos Dougal itu masuk dalam bimbingan tetua Gehong itu. Kalau untuk Aceng mah murid lapangan biasa, gak dilatih khusus oleh tetua sekte. Karena mengetahui bahwa Aceng ini orang nyiteng, kekuatannya masih cupu, mengira bahwa Aceng ini orang yang gak punya bakat. Singkat cerita, di saat murid-murid ini fokus menyimak pembelajaran tetua Gehong, tiba-tiba di situ mereka mendengar teriakan si Aceng yang ngajak duel bos Dougal. Aceng di situ berteriak bahwa ia akan menunggu bos Dougal di altar arena duel sekte Heng Yue. Tetua Gehong yang mendengar itu langsung bertanya kepada bos Dougal, siapakah orang yang ngajak duel bos Dougal itu? Bos Dougal pun menjawab bahwa orang tersebut pasti murid lapangan yang bernama Aceng. Tetua Gehong yang mendengar itu pun seketika teringat bahwa itu adalah murid nyiteng yang daftar di sekte kemarin yang kekuatannya masih cupu banget. Dengan begitu, tetua Gehong pun langsung menyuruh si bos Dougal untuk meladeni tantangan Aceng tersebut, menyuruhnya untuk memberi pelajaran pada Aceng. Di situ tetua Gehong ini juga sok-sokan mengatakan untuk jangan terlalu kasar pada bocah nyiteng tersebut. Mendengar itu, langsung OTW lah si bos Dougal menuju ke altar arena duel. Singkat cerita, bertemulah mereka di altar duel
duel. Para murid-murid sekte pun juga mulai kepo untuk menyaksikan duel tersebut. Apalagi yang sedang berduel ini adalah Bos Ndugal. Akan seperti apa pertarungan nantinya? Di situ Aceng pun langsung to the point, mengatakan untuk gendang gas ae, segera adu jotos. Tapi ternyata si Bos Ndugal ini rupanya juga ingin sekalian ngajak Aceng bertaruh. Di dalam pertarungan ini, Bos Ndugal ini bertaruh untuk siapa yang kalah akan menjadi pelayan seumur hidupnya. Para murid yang mendengar itu auto terbanggongkan. Itu tidak lain seperti menjadi seorang budak. Bukankah itu terlalu berlebihan? Akan tetapi si Aceng yang mendengar itu malah semakin menjadi-jadi. Kalau ingin taruhan, tingkatkan lagi taruhannya, yaitu Aceng bertaruh nyawa. Pertarungan hidup sampai modar. Sontak para murid di situ semakin terbanggongkan. Sebenarnya seberapa besar dendam di antara mereka berdua ini sampai-sampai bertaruh nyawa? Biasanya aja taruhannya hanyalah cairan roh dan batu roh. Tapi kali ini kok sangat membanggongkan sekali. Dan mereka berdua pun akhirnya saling setuju dengan taruhan tersebut. Bertarung sampai modar. Singkat cerita, dimulailah duel mereka ini. Pertarungan yang akan mempertaruhkan nyawa mereka masing-masing. Aceng bertarung dengan menggunakan pedang andalannya, yaitu Heavenly Pagoda. Perbedaan ranah kultivasi mereka berdua ini juga tidak sama. Aceng masih berada di bawahnya Bos Ndugal, yang masih berada di ranah kultivasi High Condensation tingkat 1. Sedangkan si Bos Ndugal ini di tingkat 5. Walau begitu, Aceng ini masih dapat mengimbangi kekuatan si Bos Ndugal. Karena ya Aceng ini memiliki keunggulan di api sejatinya. Kekuatan luar biasa dari Kaisar Martial Immortal. Bisa dibilang Aceng ini reinkarnasinya Kaisar itu. Singkat cerita, setelah terus-terusan saling ponteng-ngeponteng, di situ si Aceng ini sempat terpukul mundur menerima jotosan si Bos Ndugal, membuat pedang andalannya pun mencelat. Momen tersebut langsung membuat para penonton ini mengira bahwa sudah jelas si Aceng nanti akan dibuat delosor oleh si Bos Ndugal. Aceng yang melihat pedangnya mencelat pada akhirnya mencoba untuk menggunakan jurus barunya yang telah ia pelajari kemarin. Dan ya sudah jelas sekali jurus tersebut adalah seni bela diri bertarung jarak dekat dengan gaya binatang buas. Teknik yang ia dapat dari kantong barang si Mbah Assassin kemarin. Aceng ini sudah berhasil menguasai teknik tersebut. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk mencoba jurus tersebut. Menjadikan Bos Ndugal ini sebagai uji coba akan teknik tersebut. Bisa kita lihat Aceng yang menggunakan teknik itu benar-benar dapat membuat Bos Ndugal ini kewalahan, terponteng-ponteng oleh teknik barunya si Aceng. Para murid sampai bertanya-tanya teknik apa yang Aceng gunakan ini, mengatakan bahwa itu adalah teknik bertarung yang paling kuno. Lalu di situ si Bos Ndugal pun mencoba meningkatkan kekuatan spiritualnya untuk melawan si Aceng. Tapi itu percuma aja karena teknik Aceng ini tidak hanya kuat tapi juga memiliki kecepatan yang lincah. Ditambah lagi Aceng ini sudah memurnikan tubuhnya, yang tubuhnya sekarang ini bisa dibilang agak kebal. Ya watos gitu kayak tanker. Dapat dengan mudah menghindari serangan Bos Ndugal serta melakukan jotosan balik yang dapat memukul mundur si Bos Ndugal. Singkat cerita, setelah Bos Ndugal ini terus terponteng-ponteng, pada akhirnya Bos Ndugal pun memutuskan untuk mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Tapak Serigala Azure, yang dikatakan itu adalah teknik rahasia unik dari tetua Gehong. Aceng yang melihat itu pun tidak tinggal diam aja. Dia juga mengeluarkan jurus jotosannya yang ia sebut tinju guntur pengecut. Dan mereka pun di situ sama-sama saling meluncur untuk beradu jotos. Kuat-kuatan jotosan siapa yang lebih hebat? Tinju guntur pengecut versus Tapak Serigala Azure. Para murid benar-benar dibuat tegang dengan momen itu karena serangan mereka berdua ini benar-benar sangat dahsyat. Apalagi di situ para murid ini tak menyangka bahwa kok Aceng ini sehebat itu, mampu mengimbangi jurus tapaknya si Bos Ndugal. Padahal Aceng ini hanya di High Condensation tingkat 1, sedangkan si Bos Ndugal ini berada di tingkat 5, yang seharusnya sangat mustahil banget Aceng bisa melawan serangan tapak itu. Hingga pada akhirnya
adu jotosan tersebut berakhir dengan delosornya si Bos Dugal. Sedangkan si Aceng ini walaupun ia kelelahan, tapi dirinya masih sanggup berdiri. Yang bisa disimpulkan bahwa jurus tinju guntur pengejut si Aceng ini lebih hebat dibandingkan jurus tapak serigala Azure milik si Bos Dugal. Dengan begitu Aceng pun langsung segera menghampiri Bos Dugal yang sedang delosor tersebut, menodongkan pedang andalannya serta mengatakan, hidupmu sudah berakhir. Wah, sepertinya si Bos Dugal ini akan dikirim ke alam baka sama si Aceng. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Blizzard. Oke, see you in the next level. Goodbye.